Hai sahabat Ambis, selamat datang di Study Ambis, channel yang dibuat khusus untuk membantu kalian memahami fisika dengan mudah dan mempersiapkan diri menghadapi OSN IPA SMP. Di sini kita akan membahas soal-soal fisika mulai dari konsep dasar hingga tingkat lanjut. Aku juga akan berbagi tips dan trik agar kalian lebih percaya diri dalam menjawab soal dan meraih prestasi terbaik. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu gak ketinggalan video terbaru. Let's study with ambition hanya di Study Ambis. Seorang anak mengamati pita-pita warna yang terlihat di permukaan gelembung sabun. Pita-pita warna ini terbentuk karena peristiwa titik-titik cahaya di permukaan gelembung sabun. Nah, jadi ketika kita melihat ya, ini adalah gambar dari gelembung sabun dan kita melihat adanya warna-warna pelangi ya. Kalau di soal ini dikatakan pita-pita warna. Nah, peristiwa ini terjadi karena adanya interferensi cahaya. Nah, di mana interferensi cahaya itu adalah perpaduan antara dua buah gelombang. Perpaduan ya antara dua buah gelombang. Nah, di mana ya perpaduan ini diakibatkan oleh hasil interferensi cahaya yang dipantulkan dari permukaan depan dan permukaan belakang dari gelembung sabun, sehingga terbentuklah pelangi-pelangi seperti ini. Nah, sehingga jawabannya adalah yang C. Langsung aja kita bahas soal yang pertama. Seutas dawai dengan rapat massa 0,08 kg per meter dihubungkan dengan sebuah sumber getaran, sehingga pada tali itu merambat gelombang transversal dengan kecepatan 25 meter per sekon dan panjang gelombang 2 meter. Tegangan dawai dan frekuensi gelombang tersebut adalah, artinya yang ditanyakan adalah nilai dari F dan nilai dari frekuensinya. Baik, langsung aja kita bahas. Untuk menghitung nilai dari tegangan tali, di sini kita bisa menggunakan persamaan V sama dengan akar F dibagi dengan rapat massa. Kemudian, karena yang dicari adalah nilai dari F, sehingga kita harus mengkuadratkan kedua ruas. Sehingga menjadi V kuadrat sama dengan F dibagi dengan rapat massa, atau F sama dengan V kuadrat dikali dengan rapat massa. Selanjutnya kita masukin nilai dari V adalah 25, lalu dikuadratkan, dikali dengan rapat massanya adalah 0,08. 25 dikuadratin hasilnya adalah 625. Nah, cara mengkuadratkannya adalah seperti ini. 5 kuadrat itu adalah 25. Nah, kalau misalnya di perhitungan, setelah angka 2 itu adalah 3. 2 kita kalikan dengan 3, hasilnya adalah 6. 6 kita taruh di sini sehingga hasilnya adalah 625. Lanjut kita tulis dikali dengan 0,08. Hasilnya adalah 50 Newton. Kita lanjut untuk menghitung nilai dari frekuensi. Di sini kita menggunakan persamaan dari F sama dengan V dibagi dengan lambda. Kita masukin nilai dari V-nya yaitu 25 dan lambdanya adalah 2, sehingga diperoleh 12,5 Hz. Jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 2. Karena tertiup angin, sebuah pohon bergetar dengan frekuensi 2,5 Hz. Periode getarannya adalah, nah untuk menghitung nilai dari periode atau T, kita gunakan persamaan 1 per F. Sehingga diperoleh 1 per 2,5, yaitu adalah 0,4. Sehingga jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan gambar gelombang transversal di bawah ini. Pernyataan di atas yang benar adalah, pernyataan yang pertama, besar periode gelombang adalah 4 sekon. Jadi, periode itu adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu gelombang. Di mana satu gelombang itu terdiri dari satu lembah dan satu bukit. Nah, pada gelombang ini, bagian yang menonjol ke atas, ini disebut sebagai bukit ya adik-adik ya. Sementara yang di bawah ini disebut sebagai lembah. Sehingga satu gelombang itu adalah dari titik P sampai dengan titik T. Nah, waktunya itu ditunjukkan oleh grafik pada sumbu Y.
sehingga waktunya adalah 4 sekon. Artinya periodenya adalah 4 sekon dan statement yang pertama benar. Kita lanjut ke statement yang kedua. Besar panjang gelombang adalah 3 meter. Untuk satu gelombang itu kan dari titik P hingga titik T adik-adik ya. Dari titik P ke titik T, berarti dari sini ke sini nih satu gelombang. Nah, di soal disebutin kalau dari titik sini ya ke sini adalah 3 meter. Berarti yang dari sini ke sini juga sama dong, 3 meter ya. Nah, berarti ini juga sama nih. Ini 3 meter, ini juga 3 meter. Nah, tinggal kita jumlahin aja. 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 berarti 12 meter. Artinya statement yang nomor 2 ini salah. Karena seharusnya lambdanya adalah 12 meter. Kita lanjut ke statement yang ketiga. Besar kecepatan gelombang adalah 3 meter per sekon. Nah, untuk menghitung nilai dari V, kita gunakan persamaan dari lambda dibagi dengan T. Kita masukin lambdanya 12 meter, periodenya adalah 4 sekon, sehingga diperoleh 3 meter per sekon. Statement yang ketiga benar. Kita lanjut ke statement yang keempat. Frekuensi gelombang adalah 1/2 Hz. Nah, menghitung frekuensi kita gunakan persamaan 1 per periode atau 1/4 sekon. Sehingga statement yang keempat salah, jawabannya berarti yang C. Seorang anak berteriak secara lantang di antara dua bukit yang tinggi. Setelah beberapa detik, terdengar gema sebagai bunyi pantulan dari teriakannya. Nah, untuk statement ini benar ya adik-adik ya, karena ketika kita berteriak atau mengeluarkan suara di bukit, maka akan terdengar gema sebagai bunyi pantulan. Nah, sebab jarak antara dua bukit dapat ditentukan dengan cara mengukur selang waktu antara teriakan dan gemanya, serta mengetahui cepat rambat bunyi di udara. Nah, statement ini juga benar ya adik-adik, karena kita bisa menggunakan persamaan S sama dengan V dikali T kemudian dibagi dengan 2. Sehingga jawabannya tepat adalah yang A. Kita lanjut. Seberkas cahaya putih merambat di udara, kemudian masuk ke air. Di dalam air, berkas cahaya dapat terurai menjadi berkas-berkas cahaya dengan warna berbeda-beda. Nah, statement ini juga benar ya, karena ini merupakan efek dari yang namanya pembiasan cahaya. Sebab, apabila merambat dari suatu medium ke medium yang berbeda, cahaya dapat berubah arah. Nah, statement yang ini juga benar ya, karena konsep dari pembiasan cahaya juga. Namun, antara statement yang pertama dan statement yang kedua tidak ada hubungannya. Karena statement yang pertama membahas warna, sementara yang kedua membahas arah. Sehingga jawabannya adalah yang B. Suara manusia adalah gelombang transversal dengan frekuensi kurang dari 20 kHz. Nah, untuk statement yang pertama ini salah adik-adik. Kenapa? Karena harusnya suara manusia itu bukan gelombang transversal, melainkan gelombang longitudinal. Nah, kita lihat statement yang kedua. Suara manusia dihasilkan oleh getaran pita suara yang memanfaatkan atau merenggangkan udara sehingga menghasilkan bunyi. Nah, statement ini benar sehingga jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Sonar frekuensi tinggi adalah teknologi yang digunakan untuk mendeteksi kedalaman laut. Sebab, kedalaman laut dapat ditentukan dengan hanya mengukur beda waktu antara bunyi yang dipancarkan dan pantulannya. Nah, jadi kita coba gambarin ya adik-adik ya. Misalnya, ini adalah permukaan air lautnya, kemudian ini adalah kapal. Nah, kemudian kita akan mengukur kedalaman laut yang di bagian ini misalnya. Nah, caranya adalah nanti dari kapal itu akan menembakkan sonar dengan frekuensi yang tinggi. Sehingga nanti dia akan sampai di titik ini misalnya. Harusnya garisnya lurus ya, cuman coba kita ulang lagi deh. Nah, oke, tapi harusnya dia bukan lurus ya adik-adik ya, karena kan bunyi itu dia merupakan gelombang longitudinal, jadi harusnya dia berupa rapatan dan regangan, kayak gini. Cuman karena saya agak susah gambarnya, jadi saya buat aja garis lurus. Ketika sonar sampai di dasar laut, maka sonar tersebut akan dipantulkan kembali ke kapalnya. Nah, di kapal nanti itu ada alat ya,
yang dapat mendeteksi sehingga nanti diketahui berapa kedalaman dari permukaan lautnya. Nah, nanti kita bisa pakai ya persamaan S sama dengan V dikali T dibagi dengan 2. Sehingga untuk statement yang pertama dan yang kedua ini benar dan ada hubungan sebab akibat.